Yo, assalamualaikum guys. Selamat datang di channel Zifau The Coffee. Kali ini gue mau review kedai kopi yang berada di Ciputat. So, this is it, Cerita Coffee. Memiliki hashtag selalu ada cerita. Cerita Cafe ini beralamat di Jalan Nias, nomor 74 Ciputat. Kedai ini berdiri tahun 2021, tepatnya di pertengahan bulan Desember. Cerita Cafe ini mulai buka pukul 8 pagi hingga 10 malam. Dan gak ada liburnya ya guys. So, kalian bisa nongki kapan aja. Cerita Cafe ini memiliki dua ruangan, indoor dan outdoor. Untuk indoornya sendiri, mereka memiliki desain yang cukup klasik. Paduan warna yang diberikan lebih menonjol ke arah abu-abu untuk dinding dan meja barista, sedangkan warna coklat untuk meja-meja dan bangku. Dalam ruangan ini dapat menampung sekitar 10 orang ya guys. Pada meja-meja yang ada di dalam kedai, mereka meletakkan beberapa tanaman hias air, sehingga pada saat ngopi, suasananya jadi makin asik. Di dalam memang tidak terlalu banyak desain art yang dipajang, namun dengan peletakan benda-benda yang rapi, terlihat di dalam kedai ini sangat lega. Untuk outdoornya sendiri dapat menampung sekitar 5 orang saja, melihat kapasitasnya yang tidak terlalu luas. Di area ini lebih banyak dikelilingi dengan tanaman-tanaman. Di sini gue memesan beberapa menu andalan mereka. Di antaranya ada kopi cerita dan Baileys Coffee. Untuk base kopinya, mereka memadukan full Arabica. Dan di sini kalian dapat request manual brew juga ya guys. Gue juga memesan non kopi, salah satunya yaitu butterscotch. Selanjutnya gue memesan nasi kari dan ramean untuk makanannya. Dan di sini gue juga akan mereview menu-menu yang gue pesan. So, check it out. Oke, kali ini kita Cerita Cafe. Nah, posisinya ini deket sama soto jadulnya Pak Hajianto ya. Untuk alamat lokasi dan lebih lengkapnya gue taruh kolom deskripsi. Oke, sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf. Selamat Lebaran 1 Syawal 1443 Hijriah. Gimana liburan kalian? Asik kan? Nah, kemarin kita vakum dulu. Nah, alhamdulillah kita lanjut lagi untuk keliling kedai-kedai kopi. Nah, ada di Cerita Cafe. Posisinya ada di Jombang ya. Nah, untuk yang ini itu cabang yang kedua. Jadi untuk pusatnya itu ada di daerah Jakarta ya. Nah, kalau kalian mau kepoin lokasinya, kalian bisa langsung mengunjungi Instagramnya di ceritacoffee.id. Oke, di sini gua memesan beberapa menu mereka. Yang pertama untuk kopinya gua memesan ada Baileys Coffee sama Cerita Coffee. Nah, gua nyontek dulu deh. Untuk kopi susu cerita ini itu harganya 25.000 ya. Jadi base kopi di sini itu menggunakan pure Arabica. Tapi tenang, kalian bisa request manual brew jika memang kalian pengennya robusta. Lalu gue juga memesan non coffee-nya. Ini ada, nah kalau butterscotch di sini nya 28.000 ya, ini non kopinya. Lalu gue juga memesan makanannya itu ada nasi ayam kari. Nasi ayam kari harganya 30.000 satu porsinya. Dapat 2 piece ayam. Jadi ramen itu ada beberapa cemilan-cemilannya, diantaranya itu ada nugget, ada kentang dan ada sosis ya. Jadi ini untuk harganya 45.000 dan 45.000 nih segini itu menurut gue sih worth it. Tapi bagaimana rasanya? Nanti kita coba. Oke, gak banyak lama-lama, kita cobain yang Cerita kopinya ya. Untuk packagingnya mereka menggunakan cup plastik ya. Dan di sini cup plastiknya itu ada gambar logo dari Cerita Cafe, juga ada gambar kereta ya. Di sini biasanya menggunakan gula aren ya. Oke, kita coba aja. Oke, kita aduk-aduk. Oh ya, untuk di sini untuk kopi dan non kopinya di sini ice ya. Kalau seandainya hot, kalian bisa coba request aja ke sini. Yuk kita coba. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, di sini yang gue rasain di cerita kopi ini, jadi manis dari gula arennya ya, dan juga hint dari biji kopinya. Nah, jadi karena yang tadi gue udah sampaikan, biji kopinya ini menggunakan Arabica. Kalian yang suka dengan tipikal kopi yang menggunakan gula aren dan juga aftertaste-nya masih ada rasa-rasa pahit dari kopi, kalian cobain yang ini. Setelah cerita kopi, gue pengen cobain yang Baileys Coffee. Baileys Coffee-nya tadi sama baristanya, jadi ada dua tipe, ada yang menggunakan biji kopi, ada yang enggak. Nah, untuk yang Baileys Coffee ini pakai menggunakan biji kopi. Dan untuk Baileys Coffee ini dia cupnya lebih besar dibanding yang cerita coffee ya. Dan di sini untuk Baileys Coffee-nya dia lebih berfoam ya, lebih berbusa dibanding yang cerita coffee. Oke, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk Baileys Coffee-nya ini yang gue rasain itu strong dari krimnya ya, lebih creamy dia. Untuk sensasi rasa kopinya masih ada, tetapi memang nggak terlalu dominan. Dia yang lebih dominan adalah krimnya. Dan di sini gue masih ngerasa ada harum apa ya? Gue takut salah nih. Cuman dia lebih harum krim bukan susu. Gue mau ngomong durian takut salah. Karena bener wanginya tuh sampai ke hidung. Nah, jadi kayak tipikal kopi bercreamy ya. Nah, kalau kalian suka yang tipe kayak gini, kalian cobain Baileys Coffee-nya. Sekarang coffee-nya sudah gue cobain, gue mau cobain yang non coffee-nya, yaitu adalah butterscotch. Tadi sih sempat ngobrol-ngobrol sama baristanya, untuk butterscotch ini katanya sih lebih gurih ya, lebih gurih, lebih bercreamy. Tapi pas tadi gue tanya untuk basic dari komponen atau komposisinya sih nggak tahu sih dia bilangnya. Kan kita cobain ya. Kalau untuk yang butterscotch ini sama kayak Baileys Coffee ya, agak lebih besar cupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini butterscotch ini sama aja kalian minum, tapi sensasi krimnya tuh lebih creamy. Dan tadi kayak sama kayak di Baileys Coffee ini tuh ada sensasi wangi yang gue nggak tahu apakah ini wangi durian atau bukan ya. Cuman wanginya tuh ninggal di hidung gitu. Oke, minumannya udah gue cobain dari yang kopi dan non kopinya. Snacknya dulu, yaitu ramean. Oke, di hadapan gua di sini udah ada seporsi ramean. Nah, ramean itu adalah cemilan dari kedai kopi Cerita Coffee. Nah, di sini ada apa aja sih? Yang pertama ada nuggetnya, ada nugget, ada kentang goreng, ada sosis, dan ada wedges. Lalu di sini dapat juga saus sambal dan juga mayones yang ditaburin herbs. Sama di sekeliling cemilannya juga ditaburin herbs. Di sini yang gue suka adalah platingnya itu rapi ya, dan juga ada kayak alas biar nggak kotor-kotor banget lah, jadi biar nambah kesan cakep. Sebenarnya untuk cemilannya ya pada umumnya ya, tapi kita coba dulu apa bang menggunakan kualitas yang baik atau yang biasa. Kita cobain dari kentang gorengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita cobain sosisnya. Kita cobain nuggetnya. Dan yang terakhir gue cobain wedgesnya. Yang gue suka di sini cemilan pada umumnya mereka menggunakan kualitas yang baik. Jadi yang gue bisa cobain dari mulai kentang, sosis, dan nuggetnya itu menggunakan merek-merek yang punya nama. Jadi bagus. Sekarang gue mau cobain pakai cocolannya saus
saus sambal. Yang gue bisa bilang, kalian cobain cemilan ramen ini. Dari mulai makanannya sampai cocolannya itu punya merek yang kualitas. Mantap. Kita lanjut ke menu terakhir, yaitu nasi kari ayam. Oke, kita akan coba nasi kari ayam. Nah, di sini nasi kari ayamnya gue dapat 2 piece, yaitu gue dapat paha sama ini bagian dada ya? Ya, bagian dada ya. Jadi dapat paha sama dada. Dan di sini nasinya lumayan banyak, ya. Bagaimana rasanya? Kita cobain. Gue mau cobain nasi sama sausnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama bumbunya itu sama kayak makan opor. Tapi ada hint sedikit pedesnya. Tapi gue nggak tahu ya, apa karena gue suka yang tipikal yang asin gurih gitu. Tapi di sini kayak kurang ini ya, kurang gurih sama asinnya tuh kurang muncul gitu. Kita cobain deh pakai ayamnya, pakai nasi, pakai bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gue bisa bilang untuk ayamnya juga sama ya, seasoningnya hampir mirip sama si bumbunya. Jadi menurut gue ya itu kurang begitu keluar si gurih sama asinnya. Kalau seandainya mereka agak beranian lagi untuk rasa gurih dan asinnya, itu menurut gue sih udah enak banget. Oke, untuk daging paha sama daging dadanya itu sama ya seasoningnya. Dan bagusnya itu untuk rasanya tuh meresap sampai ke dalam. Jadi enggak, kalau yang dada kan biasanya kan boring makannya. Nah, ini meresap bumbunya. Tapi memang itu sih untuk PR kedepannya kalau bisa sih untuk seasoningnya mungkin harus lebih lebih main lagi untuk gurih dan asinnya. Overall sih udah enak banget. Oke guys, alhamdulillah udah kita cobain semua menu yang ada di Cerita Cafe. Overall ini rekomend banget kalau kalian kesini dan cobain makanan-makanan dan kopi atau non kopi yang aku pesen. Bagi kalian yang suka dengan tipikal kopi gula aren pada umumnya, kalian bisa pesen Cerita Cafe ya, Cerita Cafe. Untuk packaging seperti ini ya, lebih kecil dibanding Baileys Coffee. Cuma kalau kalian suka dengan tipikal kopi susu dan yang lebih kuat dominannya adalah creamernya atau susunya, kalian cobain Baileys Coffee. Kalau kalian kesini suka nongkrong-nongkrong di kedai kopi namun kurang suka dengan kopi, kalian bisa coba dari non kopinya, yaitu butterscotch. Dan untuk ramen ya, ramen ini dengan harga 45.000 gue kasih nilai 8 karena dia menggunakan kualitas dan merek-merek yang sudah ternama. Jadi good job. Untuk nasi kari ayamnya ini 30.000, dapat 2 piece ayam, dada dan paha, dan juga porsi nasi yang lumayan. Kalau kalian lagi lapar banget, ini kalian bisa pesan. Dan untuk segi rasa tadi ya, untuk bisa meningkatkan kembali rasa gurih dan asinnya itu lebih di up lagi. Jangan sampai keasinan juga sih, cuman paling enggak lebih sedikit berani untuk bumbunya. Ini gue kasih nilai 7,5 dari 10. Overall untuk makanan-makanannya gue suka banget. Dan bagi kalian yang belum tahu di sini ada kedai kopi, kalian bisa kunjungin ke Cerita Cafe. Oke, cukup review kita pada hari ini. Jika teman-teman punya rekomendasi kedai-kedai unik atau kedai-kedai yang bisa kita kunjungi, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM ke Instagramnya Rahman_Maman. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian bahwa di sini ada kedai kopi yang enak untuk kalian kunjungi. Oke, see you next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi minumnya.